Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin berbahagia, masih dalam ta'lim bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan hadis yang ke-11. Seorang ahli hikmah berkata, kebanyakan keperluanku telah aku sempurnakan dengan cara meninggalkannya. Dengan cara seperti itu, aku merasa tenang dan tawajuh. Seorang ahli hikmah lainnya berkata, untuk mencukupi keperluanku, jika perlu aku harus berutang. Oleh karena itu, aku harus berutang kepada nafsuku dengan cara memahamkan kepada nafsuku, nanti akan aku bayar utangku itu kepadamu, yakni keinginan nafsuku ketika itu aku biarkan sebagai utangku kepadanya, dan aku akan membayarnya pada lain waktu. Apabila Ibrahim bin Adam rahmatullah memerlukan sesuatu, ia akan mulai mengutuknya dan berkata kepada teman-temannya bahwa ia sudah memutuskan hubungan dengan benda itu. Penyebab terbesar kebinasaan seseorang adalah tamak terhadap dunia. Tamak berasal dari perut dan kemaluan. Kekuatan kemaluan juga disebabkan ketamakan perut. Jika seseorang mengurangi makan, ia akan selamat dari musibah ini. Hanya orang yang dikaruniai taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang bernasib baik dapat melakukannya. Mengurangi makan akan menyebabkan banyak bersedekah, mengutamakan orang lain, berkasih sayang, dan menghemat makanan. Dengan mengurangi makan akan memudahkan seseorang untuk bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang ditimpa bencana. Inilah antara lain bekal untuk memperoleh naungan Allah pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jika seseorang banyak makan, setelah makanan itu menjadi kotoran, ia akan terkumpul di tempat yang busuk. Sedangkan apa yang tersimpan di khazanah Allah akan berguna selama-lamanya. Sedangkan yang menjadi kotoran akan musnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang telah disebutkan terdahulu, manusia mengatakan, hartaku, hartaku, padahal harta yang sebenarnya hanyalah 3 hal saja, yaitu 1. Yang telah diselamatkan melalui sedekah, 2. Yang telah dihabiskan untuk dimakan, dan yang ketiga, yang telah dipakai sampai usang. Selain dari 3 hal tersebut, harta adalah milik orang lain dan ahli warisnya, dan ia sendiri tidak memiliki apa-apun di dalamnya. Di samping itu telah banyak dibahas tentang keutamaan sedekah, dan 10 manfaat mengurangi makan telah dibahas secara ringkas. Setiap faedah mengandung banyak faedah yang lain dalam kitab Ihya. Satu hal perlu diperhatikan yang sebelumnya telah berkali-kali ditulis, bahwa semua keutamaan itu benar adanya. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, tentu itu sangat beruntung dan dapat menikmati kebahagiaan dunia dan agama, serta memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan di akhirat kelak. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai kemampuan seseorang untuk menahan lapar. Jangan seperti burung gagak yang mencoba menjadi itik lalu melupakan kepandaiannya sendiri. Ketika seseorang mencoba untuk mendapat yang lebih, mungkin ia akan kehilangan sesuatu, dan ia mampu untuk mendapat sesuatu walaupun dalam keadaan yang serba kurang. Oleh karena itu, walaupun harus memberi semangat kepada orang lain dalam masalah ini, berusahalah untuk mendorong diri sendiri dengan mengamalkannya sebatas kemampuan.
Jika orang sakit harus mengangkat beban yang berat, maka ia akan lebih cepat mati. Sedangkan kita adalah penderita penyakit rohani. Dan rohani kita telah dimatikan oleh jasmani dan anggota badan. Oleh sebab itu, dengan keinginan, usaha, semangat, dan kesungguhan demi kesehatan, kita jangan sampai melakukan perbuatan yang memperburuk keadaan kita, di mana hal itu sudah terjadi pada saat ini. Imam Ghazali rahmatullah berkata, hendaknya kebiasaan mengurangi makan dilakukan secara perlahan-lahan. Orang yang biasa banyak makan, kemudian tiba-tiba harus mengurangi makan, ia tidak akan dapat bertahan. Ia akan menjadi lemah dan menderita. Karena itu, perkara ini hendaknya dilaksanakan dengan perlahan dan mudah. Misalnya, jika seseorang biasa makan 2 potong roti, maka dari 1 potong roti itu ia kurangi 1/28-nya setiap hari, sehingga ia terbiasa mengurangi separuh makanan dalam 1 bulan. Jika sukar untuk mengurangi 1/28-nya, maka dikurangi 1/40-nya. Ketika Sahal Tasari rahmatullah ditanya oleh seseorang tentang permulaan mujahadahnya, ia menjawab, sebelumnya biaya makananku dalam setahun 3 dirham, yaitu untuk membeli air anggur atau air kurma 1 dirham, untuk membeli tepung beras 1 dirham, dan untuk membeli minyak sapi 1 dirham. Lalu aku campurkan semuanya, dan aku membuat 360 bola manisan. Setiap harinya aku memakan bola manisan pada waktu berbuka puasa. Seseorang bertanya, sekarang bagaimana aturan makan engkau? Ia menjawab, sekarang tidak ada aturan makan apapun padaku. Jika ada kesempatan, aku akan makan. Sebelumnya pernah dikisahkan bahwa ia pernah tidak makan selama 20 hari. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi SAW, aku membiayai hidupku dengan 1 sa' atau 3 kilo jagung setiap pekan. Demi Allah, aku tidak menambahnya sampai aku mati. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan beliau pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa mengikuti cara hidup beliau sampai mati, sebagaimana ia hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebenarnya terkadang ia menentang sebagian sahabat radhiyallahu an dengan kata-kata, kalian sudah meninggalkan cara hidup yang kalian lakukan pada masa hidup Rasulullah. Kalian sudah mulai menyaring tepung. Padahal pada zaman Rasulullah tepung tidak disaring. Kalian sudah makan roti yang berminyak dan beberapa jenis lauk yang sudah dihidangkan di atas alas makan. Padahal pada zaman Rasulullah hal itu tidak pernah terjadi. Hasan Basri rahmatullah berkata, orang Islam itu ibarat anak kambing yang salah satu kakinya menggenggam kurma dan kaki lainnya menggenggam tepung goreng dan seteguk air yang dapat mencukupinya. Sedangkan orang munafik ibarat binatang buas yang menghabiskan semua minuman dan makanan. Ia sama sekali tidak ingat kepada tetangga-tetangganya dan tidak mengutamakan orang lain. Kirimkanlah terlebih dahulu ke akhirat dengan sedekah. Apa yang melebihi keperluan, maka engkau akan beruntung. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menahan lapar selama 6 hari berturut-turut. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menahan lapar selama 7 hari berturut-turut. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita ambil pelajaran di dalamnya, dan semoga dengan kasih sayang Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamal dan menyampaikannya. Untuk sempurnanya majelis kita tutup
majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.